Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Wen. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nana, Saya Sheina. saya Cynthia. Di nomor 1, mata mempunyai bagian-bagian yang berfungsi saling berkaitan dalam proses melihat. Terdapat dua macam cairan yang terdapat pada mata, yaitu aqueous humor dan vitreous humor. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua cairan tersebut? Untuk persamaannya, kedua cairan tersebut berada di mata. Terus yang kedua, berperan dalam menjaga tekanan dan bentuk bola mata. Yang ketiga, membantu dalam pembiasan cahaya agar fokusnya pada retina. Dan yang keempat, melindungi struktur mata yang berperan dalam metabolisme jaringan sekitar. Untuk perbedaannya, kalau aqueous itu berada di ruangan anterior, yaitu antara antara korneo dan lensa. Kalau misalnya vitreous itu berada di antara lensa dan retina. Untuk konsistensinya, yang satu itu cair dan bening seperti air, dan kalau vitreous itu lebih kental seperti gel. Untuk pembentukannya, yang aqueous itu diproduksi oleh badan siliris. Kalau misalnya vitreous itu terbentuk sejak lahir dan jarang diperbaharui. Untuk fungsi utamanya, kalau aqueous itu menjaga tekanan dan memberikan nutrisi. Kalau misalnya vitreous itu menjaga bentuk bola mata dan menahan retina. Untuk pertanyaan kelima adalah penderita rabun dekat tidak mampu melihat benda yang jaraknya dekat dengan jelas. Penderita rabun dekat dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Bagaimana letak pembentukan bayangan pada mata jika penderita rabun dekat menggunakan kacamata berlensa cekung? Jadi jika lensanya cekung, apa yang akan terjadi adalah cahayanya akan mengalami diverge di dalam retina yang akan membuat bayangan nyata atau di depan yang tidak akan jelas dan tidak bisa dikonversi kepada sinar agar jatuh di retina. Untuk nomor 7, Susi menderita hipermetropi. Dokter menyarankan untuk memakai kacamata lensa cembung. Tetapi Susi tidak menyukai kacamata tersebut. Susi lebih memilih memakai kacamata adiknya yang merupakan kacamata biasa karena bentuknya yang lucu. Bagaimana pendapatmu mengenai kacamata pilihan Susi? Susi sebaiknya tidak memakai kacamata adiknya meskipun bentuknya lucu. Hal ini karena Susi menderita hipermetropi atau rabun dekat, yang berarti matanya tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Untuk mengoreksi penglihatan tersebut, dokter menyarankan Susi untuk memakai lensa cembung atau lensa positif karena lensa ini membantu mata Susi untuk memfokuskan bayangan benda dekat tepat di retina. Sedangkan kacamata adiknya adalah kacamata biasa yang belum tentu memiliki jenis lensa dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan mata Susi. Jika kacamata itu menggunakan lensa negatif seperti untuk penderita miopi atau rabun jauh, maka bisa memperburuk penglihatan Susi dan menyebabkan mata cepat lelah atau bahkan bertambah rusak.